Selamat pagi jemaat terkasih. Kita akan beribadah awal tahun 2021. Ini adalah babak baru dalam kehidupan kita. 1 Januari 2021. Hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020. Ialah Tuhan yang akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan ungkapan syukur, diiringi doa serta penyerahan diri kita kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudari dalam menapaki tahun 2021. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 5 yang berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus.
Marilah kita bersama berlitani syukur. Tahun baru, hari baru, harapan baru, dan tugas yang baru. Kasih-Mu yang akan menuntun kami. Kecemasan, bimbang, ragu ada di hadapan kami. Tuhan yang akan menjaga kami. Sukacita, kebahagiaan, canda dan tawa akan mewarnai tahun yang baru ini. Roh Kudus yang akan membimbing kami. Kami siap menyambut tahun ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Ya Tuhan, Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang akan menghampiri kami. Tahun yang lalu penuh dosa, penuh derita, terutama pandemik yang masih terus terjadi. Namun penebusan-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Ampunilah dosa kami ya Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita, sebagaimana ditulis dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghiburku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian berita anugerah pengampunan bagi kita.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, jika Tuhan perkenankan kami untuk memasuki tahun 2021. Kami mengucap syukur Tuhan saat kami diberikan kesempatan untuk mengawali segala kegiatan kami menjalani kehidupan di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan melalui kebaktian saat ini. Kami memohon Tuhan berkenan menuntun, menolong dan menopang kami dalam menapaki dan menjalani sepanjang tahun 2021. Tuhan berkati setiap kami dan kami meyakini bahwa tuntunan tangan Tuhan melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk menghayati, memahami akan sabda kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh tertuntun menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, selamat tahun baru. Memulai khotbah tahun baru ini, saya mengajak mengingat peristiwa sejarah di mana saat terjadi Perang Dunia Pertama antara Jerman dan Inggris. Waktu itu mendekati hari Natal, mereka membuat kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Dan gencatan senjata itu berlaku sampai dengan tahun baru. Setelah gencatan senjata, setelah tahun baru, kembali mereka berperang. Mereka saling membunuh. Lantas saya teringat, beberapa hari lalu kita merayakan Natal, kita ada dalam sukacita, kegembiraan, bahkan kita merasakan hadirnya Natal. Tentu melalui sejarah Perang Dunia Pertama mengingatkan kita agar damai Natal, sukacita Natal tidak bersifat
semu atau sementara. Berharap terus menginspirasi perjalanan kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Terlebih memasuki tahun yang baru 2021 saat ini. Jangan sampai kita ikut euforia Natal belaka, udah masuki tahun yang baru, kita kembali ke perilaku kita. Kita kembali pada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, rasanya sebagai orang percaya kita punya tanggung jawab. Saat kita merayakan Natal dan kita hayati bayi Yesus lahir dalam hati kita, maka tentu harapannya bayi Yesus yang penuh kedamaian dan menghadirkan sukacita itu menginspirasi kita dalam menjalani dan maknai kehidupan. Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36 sesungguhnya mengingatkan dan menyadarkan kita bagaimana sesungguhnya kita menjadi orang percaya. Ada sebuah pengingatan tentang orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi. Mereka sekedar percaya, mereka hanya dalam batas mulut dan bibir saja mengaku Yesus. Sementara penghayatan dan pemaknaan tentang ajaran Kristus jauh dari kehidupannya. Saat Yesus mengingatkan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ajaran Yesus direspon oleh mereka, orang-orang Yahudi tersebut. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ada hal yang mendasar yang disampaikan oleh Kristus berkaitan dengan firman. Firman yang dihayati dan dimaknai, diekspresikan dalam kehadirannya yang seharusnya mengubah, bahkan memerdekakan, tidak dapat ditangkap sepenuhnya oleh mereka. Sehingga pertanyaan bahwa kamu akan merdeka, sebuah ketidakpercayaan dari orang-orang Yahudi tersebut. Yesus menandaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketidakmampuan orang-orang Yahudi untuk menerima kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias dibarengi dengan penolakan akan pengajarannya. Oleh karena mereka tidak dapat menerima pengajaran Yesus, maka sesungguhnya mereka tidak dapat melakukan perubahan. Mereka tidak diubah, apalagi dimerdekakan. Dimerdekakan tentu dalam kaitan dengan dosa. Kehadiran Yesus, Sang Mesias, pada hakikatnya adalah hendak menyelamatkan manusia dari upah dosa. Manusia yang telah jatuh pada dosa
tidak dapat melepaskan diri jika mengandalkan kekuatan dirinya. Hanya Allah lah yang sesungguhnya dapat memerdekakan manusia dari kuasa dosa tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kebenaran yang memerdekakan sebagaimana judul perikop dalam Injil Yohanes yang menjadi dasar perenungan kita mengawali tahun 2021 ini, mau mengajak kita pada penghayatan yang mendasar. Pertama-tama kita mau mendengar kembali, mengingat kembali apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Tesalonika dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Mulai dari hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setelah kita menerima sakramen perjamuan kudus di akhir tahun yang kita alami di tanggal 31 Desember yang lalu, sesungguhnya kita telah ditebus dosa-dosa kita. Kita telah dibenarkan melalui karya pengorbanan Kristus. Yang dibersihkan adalah hati kita. Kalau kita upamakan memasuki tahun 2021, sebuah lembaran yang baru, sebuah kertas kosong yang tanpa coretan, maka itu sesungguhnya penghayatan dan pemaknaan kita saat kita datang dan menyambut sakramen perjamuan kudus. Kita telah dibersihkan, kita telah dimerdekakan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi penghayatan iman percaya kita seringkali tidak dapat dipertahankan atau dipegang teguh tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Hati kita menjadi bimbang, hati kita menjadi galau, ragu, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Bahkan seringkali kita tidak lagi dapat merasakan kehadiran Tuhan. Apalagi Immanuel, penyertaan Tuhan, sama sekali tidak kita rasakan. Berita Natal yang disampaikan kepada kita di tahun 2020, Immanuel telah lahir. Mari kita menjadikan diri kita palungan. Allah menyertai kita. Itu yang menjadi spirit dan kekuatan Natal. Dilengkapi dengan sakramen perjamuan kudus di mana kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Kiranya semakin memperteguh iman percaya kita. Mungkin saja Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan mengkaitkan pada pandemi COVID-19 yang tak kunjung berlalu, yang belum mereda, bahkan semakin meningkat. Rasa kekhawatiran, rasa takut semakin menguat. Apalagi kalau kita kaitkan dalam pelayanan GKP Bethel Cirebon yang sebelumnya kita pelayanan onsite atau di tempat diganti dengan online yang tidak di tempat secara virtual. Semakin membuat kita hilang harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan di awal tahun ini, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita.
ancamannya bukan sesuatu yang tidak ada, namun real dan nyata. Namun mari kita jalani, hadapi bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Ketakutan terjangkit akan menambah kegalauan dan rasa takut itu. Kalau kita boleh mengatakan bahwa virus telah ada di sekitar kita, tidak mungkin kita menghindari begitu saja. Namun tatkala kita lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, bukan berarti kita lari dari keadaan, namun kita lebih pada proaktif. Sering saya menyebut dengan memeluk. Kita peluk pandemi COVID-19 dengan cara mari lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kalaupun pelayanan berubah bukan dalam rangka ketakutan atau sejenisnya, namun lebih pada mengelola bagaimana virus ini menyebar atau terpapar. Itu yang menjadi dasar berpikir dan dilakukan oleh majelis jemaat. Agar tidak semakin meluas, masing-masing kita melakukan protokol kesehatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita diingatkan dengan tema tegas, mewujudkan perubahan, mulai dari hati kita berubah. Cara pandang kita, menghayati dan memaknai kehidupan. Kalau kita terjangkit COVID, bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Tuhan tetap beserta kita. Lebih pada mari kita semakin berserah. Menyerahkan diri hidup kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui penderitaan, sakit yang kita alami, Tuhan tidak menyatakan karyanya. Kita hayati karya Tuhan. Yang kedua, kalaupun ada perubahan-perubahan, baik pola pelayanan dan lain sebagainya yang biasa disebut dengan new normal, maka kita mau kaitkan pada penghayatan dan pemaknaan. Kita coba fokus pada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya menjadi berita utama Natal. Pro kehidupan, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia melalui anaknya yang tunggal, sesungguhnya mewujudkan kerinduan Tuhan agar manusia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ada tatanan baru yang perlu kita bangun untuk mewujudkan panggilan kita. Kita tegaskan menjalani hidup di tahun 2021 ini, kita berkomitmen untuk melakukan perubahan mulai dari diri kita, mulai dari hati kita. Dan kiranya berdampak dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dunia. Selamat melakukan perubahan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dengarlah nas pembimbing yang melandasi persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggurnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang, ini adalah ungkapan syukur kami dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama bersyafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur kami lantunkan kehadirat-Mu Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu. Kami masih mengingat dan menyimpan dalam hati kami saat kami merayakan Natal dan kami boleh diingatkan tentang Immanuel. Tuhan menyertai kami. Dalam keyakinan itu, kami hendak menapaki perjalanan kehidupan di tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur Tuhan, mengawali tahun 2021 ini kembali kami diingatkan melalui firman-Mu agar kami menjadi agen-agen perubahan. Perubahan boleh terjadi di sekitar kami. Perubahan mengarah dan menuju pada damai sejahtera sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Kalaupun kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kami diingatkan untuk membiasakan diri untuk melakukan kenormalan yang baru, kebiasaan yang baru yang mengedepankan protokol kesehatan. Kesehatan bukan saja untuk diri kami, namun juga orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat kami berkomitmen untuk melindungi diri, menjaga diri di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, maka kerinduan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami pun boleh terhindar dari virus corona. Kami pun berdoa, tengah-tengah pandemi COVID-19 ada banyak pihak yang mengalami atau terpapar virus corona. Kiranya Tuhan berkenan hadir, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, ketabahan dalam penderitaannya dan juga pengharapan akan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan jika semakin hari kami boleh melihat karya Tuhan melalui kesembuhan yang terpapar COVID-19 semakin banyak. Bahkan di tahun 2021 ini ada harapan vaksin ditemukan dan dapat boleh diberikan ke lebih banyak orang lagi. Kami berdoa agar ini semua dapat berjalan dengan baik, bahkan melalui itu pandemi ini pun akan berkurang, bahkan cepat berlalu. Kami berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun tidak menyerahkan langkah kehidupan kami masuki 2021 hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan semakin memampukan kami untuk berjalan bersama Tuhan. Berjalan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Berjalan sebagaimana yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, yang kami yakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera baik buat dunia. Kami berserah pemerintahan dalam berbagai upaya menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan sertai berkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Demikian juga gereja-gereja Tuhan libatkan bersama-sama dengan pemerintah untuk saling menopang, tolong menolong, bahu-membahu di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan seluruh doa-doa kami baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan yang juga kami lantunkan dalam rangka untuk pandemi COVID-19 agar semuanya cepat berlalu. Dengarkanlah seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus, dan kami juga hendak bersama-sama berdoa sebagaimana Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari berjalan bersama di tahun 2021 ini dan rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah saksinya di setiap waktu dan tempat. Dengan keteguhan hati kita nyatakan kebenaran. Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongannya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada
kisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta akan memberikan hikmat dalam setiap rencanamu. Kiranya Kristus yang bangkit akan memberikan kekuatan dalam menapaki hari di tahun yang baru. Dan kiranya Roh Kudus yang akan selalu menguatkan dan memberikan saudara tuntunan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Inilah kami Tuhan, kami dari Komisi Pelayanan Bapa mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Kami dari Komisi Perempuan mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari keluarga Martin Linggi Pasorong mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021 pada segenap jemaat GKP Bethel Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Fijne feestdagen, selamat Natal dan Tahun Baru. Happy Holidays, Ibai Ramadan, uit Nederland. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Pendeta dan Ibu dan segenap majelis serta jemaat GKP Bethel Cirebon, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Selamat Natal GKP Bethel Cirebon. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Pendeta Daryatno mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021 kepada segenap warga Jemaat GKP Bethel Cirebon. Tuhan memberkati.